Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Fasa akan menjelaskan tentang tugas 1 basis data lanjut. Dari ERD yang telah disediakan terdapat 5 buah tabel dengan tabel dosen berada di tengah yang dengan kardinalitas tabel dosen dengan yang lainnya itu one to many. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu membuka SQL Developer, kemudian memasukkan password dan username ke database LabBDL karena saya akan menggunakan database LabBDL yang telah kita buat pada praktikum. Kemudian pertama yaitu membuat tabel dosen. Tabel dosen kita buat menggunakan klik kanan pada tabel di bagian bawah LabBDL ini, kemudian klik kanan, kemudian create table. Kemudian kita isikan datanya, isikan atributnya, ada NIP, name, email, 0 HP, pangkat, jabatan, prodi, fakultas, dan tipe datanya, size-nya, kemudian kita buat not null atau null, kita centangkan saja. Kemudian set primary key pada NIP. Selanjutnya ini adalah datanya. Setelah kita buat tabelnya, maka akan muncul nih kolom-kolomnya. Kemudian yaitu membuat tabel mata kuliah dan menjadikan primary key pada atribut kode MK sama seperti yang pertama tadi. Klik kanan pada tabel di LabBDL, kemudian create table. Kemudian isikan nama mata kuliah dan isikan kolomnya sesuai dengan atribut-atribut pada ERD-nya. Ada kode MK, nama MK, URL, jadwal, semester, tahun ajaran. Kemudian ini datanya. Kemudian tabel pendidikan sama juga seperti di atas, create table. Kemudian isikan datanya dan inilah datanya, isikan atributnya maksudnya. Kemudian tabel publikasi sama juga seperti di atas. Tapi di 4 tabel di atas tadi saya mengisikan langsung NIP, yang dimana NIP ini merupakan primary key dari tabel dosen yang akan dijadikan foreign key nantinya, karena kan kardinalitasnya yaitu one to many dari dosen ke publikasi. Kemudian membuat tabel aktivitas lain juga, isikan atributnya, data tipe datanya, dan jadi kolomnya seperti ini, dan tambahkan NIP juga. Kemudian sekarang setelah semua tabel telah terbuat, kita jadikan si NIP tadi itu menjadi primary key. Karena apa? Menjadi foreign key. Karena apa? Kan kardinalitas one to many dari tabel dosen ke mata kuliah. Caranya itu kita klik kanan pada tabel mata kuliahnya, kemudian kita tekan edit, dan pada bagian sini kita tekan constraint, kemudian tambah foreign key, name-nya mata kuliah, ini maksudnya foreign key mata kuliah. Kemudian dari reference constraint-nya ini tabelnya kita ambil dari reference-nya itu tabel dosen, yaitu NIP-nya, kemudian constraint-nya dosen, PK ini cuma nama saja. Kemudian di sini bisa kita lihat association-nya NIP, kemudian kita tekan OK. Sama juga seperti tabel pendidikan, kardinalitasnya one to many juga dari dosen ke pendidikan. Caranya sama seperti tadi juga, kita tambahkan foreign key dengan klik kanan edit table, constraint, tambah foreign key-nya, kemudian kita referensikan ke tabel dosen. Kemudian pada tabel publikasi juga sama, tabel kardinalitas juga sama karena one to many juga, dan kemudian setelah kita buat foreign key-nya, kemudian kita buatkan kita isikan dengan 5 data. Caranya itu kalau menggunakan SQL Developer ini kan bisa menggunakan mudahnya tanpa harus pakai DDL misalnya. Caranya itu kita pada tabel dosen kita klik, kemudian kita tambahkan kolom ya. Pada top bar ini ada lambang kertas, kemudian ada tambah plusnya, kemudian kita tambahkan saja, kemudian kita isikan datanya, isikan manual, kemudian didapatkan seperti ini. Kemudian tabel dosen, kemudian pada tabel mata kuliah sama juga, kita isikan 5 data, masing-masing kolomnya pada setiap kolomnya. Kemudian tabel pendidikan sama juga, kita isikan datanya. Kemudian terakhir pada tabel publikasi isikan 5 data juga, dan terakhir pada tabel aktivitas lain kita isikan 5 data juga. Kemudian pada soal di e-learning, misalnya di PDF-nya ada soal disuruh buatlah query SQL yang melibatkan satu tabel, di mana query tersebut harus dilengkapi dengan group by dan order by. Ya, jadi di sini saya membuat itu suatu query SQL untuk menunjukkan lokasi pada tabel publikasi yang
jumlah lokasinya itu berapa aja gitu maksudnya. Caranya itu select lokasi, count lokasi, s jumlah lokasi. Ini s jumlah lokasi maksudnya akan kita buat nama kolom itu jumlah lokasi, kita aliaskan dari tabel publikasi, group by lokasi digabungkan dengan lokasinya, dan order by lokasi dash, artinya diurutkan secara descending, maka akan didapatkan yaitu lokasinya tadi dan jumlah lokasinya. Artinya di Padang ada 1 orang, Banda Aceh ada 3, di Bali ada 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Buat query SQL yang melibatkan suatu tabel di mana query harus dilengkapi dengan having. Bebas, tidak sama antar mahasiswa. Oke. Kemudian di sini saya buat yaitu untuk menampilkan sama seperti di atas. Sebenarnya cuma saya tambah having aja ini, tapi agak lebih mudah untuk membedakan. Yaitu select lokasi, count lokasi, kita hitung lokasinya, kita buat alias jumlah lokasi, nama jumlah lokasi, from to publikasi dari tabel publikasi, group by lokasi, having count lokasi lebih dari 1. Artinya di sini kita buat dia itu count jumlah dari lokasinya itu lebih dari 1, maka akan ditampilkan lokasi yang lebih dari 1 itu cuma adalah Banda Aceh, yang lainnya cuma 1, yaitu dengan jumlah 3 ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.